Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Miftahul Ulum TV. Mendengar, belajar, dan berkolaborasi. Tempat di mana kita membahas berbagai topik yang memotivasi, menyentuh hati dan pikiran. Bersama saya Raffi Ilham Mujahidin. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial, yaitu alam liar. Dan kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kang Gunawan. Halo, selamat siang Kang. Ya, siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja sekarang. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa ya? Kesibukan sekarang sehari-hari masih belajar di pondok. Pagi sampai siang itu di pondok, siang sampai sore di madrasah, dan malamnya juga masih stay di pondok. Oh, jadi sekarang masih mondok. Sudah berapa lama sih mondoknya Kang? Untuk berapa lama mondok? Dulu awal mondok itu mulai dari tahun 2013. 18 Agustus 2013 ya, ingat saya. Oh, lama ya Kang? Lumayan Itu sih. sekitar berapa tahun itu di sana? Kalau dihitung-hitung 11 tahun berjalan, 12 tahun berjalan ini. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya Kang. Oke, siap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oh iya, dengar-dengar Kang Gunawan ini pencinta alam ya? Dikatakan pencinta alam ya bisa jadi. Emang sukanya bermain di alam. Ngapain Terutama aja itu di alam? Ya, terutama main di alam pegunungan maupun di alam perpantaian ataupun dataran tinggi maupun dataran rendah, itu semuanya suka. Posisinya Kang Gunawan ini kan berada di pondok. Kok bisa berinisiatif untuk pergi gitu? Dari awal mondok ataupun dari lulus SD dulu, bahkan mulai dari SD itu sudah suka yang namanya bermain ataupun jalan-jalan di tempat wisata, maupun wisata alam ataupun wisata religi, bahkan sampai wisata yang namanya itu pendakian ataupun wisata alam. Jadi dulu ketika waktu mondok, setiap liburan pondok itu pasti ada yang namanya jalan-jalan, entah itu di pantai ataupun di kolam renang ataupun di wisata alam, wisata religi dan lain sebagainya. Mulai dari tahun 18 kami atau saya mengetahui tentang yang namanya pendakian gunung. Sudah berapa kali mendaki gunung? Untuk berapa kalinya mungkin tidak bisa dihitung. Oh gitu. Karena mulai dari 2018 sampai sekarang itu masih sering yang namanya mendaki. Kira-kira perkiraan gunung yang ada di Jawa Tengah itu semuanya sudah pernah. Sudah pernah. Nah, salah satunya di Gunung Prau itu udah hampir 5 kali mendaki di situ. Di Gunung Sindoro 3 kali, Merbabu 3 kali, dan lainnya entah tak terhitung. Kalau mendaki di Gunung Prau itu butuh berapa jam perjalanannya? Pendakian di Gunung Prau itu dari estimasi atau dari menurut pihak base camp, mulai dari base camp sampai puncak itu sekitar 4 sampai 5 jaman. Jadi itu untuk standar. Mulai dari base camp menuju ke puncak perahu itu sekitar 4 sampai 5 jam itu menurut pihak base camp yang mengira-ngira. Akan tapi saya itu dulu pernah mendaki di Gunung Prau dengan estimasi waktu yang kurang dari 4 jam. Lebih cepat ya berarti ya? Mungkin kira-kira perkiraan dari pihak basecamp itu
standar jalan istirahat lah. Saya mendaki gunung di perahu itu mungkin ya juga ada yang namanya istirahat, cuma setiap kali istirahat saya kasih waktu istirahat maksimal 1 menit. Itu untuk cukup istirahat dan juga minum. 1 menit selesai, langsung lanjut lagi perjalanan. Wah. Bahkan di perjalanan itu juga kadang pernah lari. Walaupun keadaan jalan itu menanjak, tapi tetap lari karena saking penasaran juga, saking semangatnya untuk mendaki gunung itu. Saat pendakian di perahu apa nggak takut sama sekali? Pendakian di perahu mungkin rasa takut itu tidak ada. Nah, merasakan takut itu saat ketika pendakian yang pertama kali itu bukan takut karena jalannya atau karena cuaca, tapi takut karena kalau ketahuan sama orang tua. Oh, berarti nggak izin ya? Nah, jadi izinnya itu kan posisi liburan pondok. Dari rumah itu izin, dari rumah izin sama orang tua. Izinnya itu cuma mau ke pondok. Lah, berapa hari? Saya jawab 2 hari. Nah, akhirnya sampai di pondok mungkin cuma butuh waktu di pondok cuma 1 jam 2 jam, habis itu langsung meluncur ke gunung. Untuk penonton jangan ikuti Kang Gunawan ya, harus izin sama orang tua. Kalau mau diridhoi harus izin sama orang tua. Dan itu juga ada efeknya. Itu saat di gunung apa ya? Saat pertama kali di Gunung Merapi. Oh iya. Jadi efeknya itu mulai dari perjalanan itu udah cuaca udah nggak mendukung. Seakan-akan itu dari cuaca itu menyuruh kita untuk pulang, karena dari kami berempat itu mungkin entah ada yang izin atau enggak. Itu posisi teman-temannya itu di pondok apa udah di rumah? Teman-teman itu semuanya di pondok karena satu kelas. Nah, posisi liburan, kami berempat berencana ingin mendaki, akhirnya memutuskan untuk mendaki ke Gunung Merapi. Gunung apa yang paling Kang Gunawan berkesan? Untuk pendakian mungkin semuanya berkesan, karena dalam pendakian itu adalah yang saya nikmati itu adalah perjalanan. Dari setiap perjalanan itu mempunyai kesan masing-masing. Oh gitu ya. Kalau mendaki gunung itu butuh berapa jam sih perjalanannya sampai ke puncak? Untuk estimasi waktu sampai ke puncak itu tergantung gunung. Jadi nggak semua gunung itu bisa disamakan waktunya. Ada yang 2 jam sampai puncak, ada yang nyampe 12 jam sampai puncak. Oh, kalau 12 jam itu gunung apa kan? 12 jam itu saya mendaki gunung di Gunung Slamet di Purbalingga. Jauh ya? Waktu apa itu? Itu waktu dulu di Purbalingga di Slamet itu udah 2 kali mendaki di situ. Yang pertama ketika saat selesai Semaan Alfiah. Jadi Semaan Alfiah di pondok Jumat sore selesai, malamnya langsung meluncur ke Purbalingga. Sabtu pagi sampai sana, sampai base camp itu Sabtu subuh istirahat, tidur, jam 8 mulai registrasi terus mulai pendakian. Nah. Apa enggak kesel gitu kan perjalanan dari pondok sampai ke sana kan jauh. Ya. Nah, terus istirahatnya cuma 2 jam, 3 jam kira-kira. Nah, dikatakan capek, emang capek, apalagi waktu itu setelah semaan. Jadi yang namanya di pondok itu ada semaan massal.
yang mana setiap santri, khususnya santri madrasah salaf itu menyetorkan hafalannya masing-masing. Apalagi itu alfiyah adalah hafalan ajang bergengsi. Soalnya kalau nggak hatam nggak manggung. Nah, itu tantangannya. Jadi malam Jumat itu udah mulai melean, udah mulai begadang nekror atau hafalan alfiyah sampai sekitar jam 2. Jam 2 baru istirahat, subuh, sholat subuh, yasinan di pondok, kegiatan pondok ke makom. Habis itu persiapan semaan nyampe sore, jadi nggak ada waktu untuk tidur. Gitu. Malamnya langsung meluncur, jam 9 dari Demak meluncur. Sekitar jam 11 itu alhamdulillah nyampe Kendal. Jam 12 sampai Kendal. Jam 11 atau jam 12 itu nyampe Kendal. Ya nyampe Kendal, mata udah nggak kuat, akhirnya istirahat di Indomaret, sekalian ngecas HP di Indomaret, tidur di Indomaret, di kursi Indomaret. Saat pertama mendaki gunung itu apakah ada rasa takut saat mendaki, saat perjalanan? Untuk pertama kali mendaki mungkin rasa takut itu belum ada, karena emang keinginan hati itu kepengen tahu rasanya mendaki itu kayak apa. Jadi bagaimanapun rentangannya akan saya hadapi. Penasaran gitu. Penasaran. Sebelum penasaran itu terselesaikan, lanjut terus. Gitu. Bahkan sampai sekarang itu rasa ingin mendaki itu masih kepengen, padahal rasanya juga kayak gitu aja. Wis kesel, capek dan lain sebagainya ya. Dulu Kang Gun itu mendaki ada komunitasnya atau sendirian? Pertama kali mendaki itu belum ada komunitas, jadi masih amatiran sama teman-teman. Rencana ayo muncak, ayo mendaki, nanti liburan semester 2 mendaki. Langsung oke di mana? Di Merapi. Pertama kali mendaki itu di Merapi. Gunung Merapi yang sekarang masih tutup karena keadaan belum stabil. Pertama kali mendaki di Gunung Merapi itu persiapan nggak seberapa. Jadi pertama kali mendaki seadanya. Persiapan kekuatan ya kan? Yang namanya juga dari kita berempat itu belum mengetahui apa yang harus dipersiapkan dalam mendaki, terus apa yang harus diutamakan dalam mendaki itu apa belum tahu. Jadi asal berangkat 4 orang, nyampe sana alhamdulillah itu dikasih cuaca yang sangat ekstrim. Di sana ngecamp kan? Enggak ngecamp karena cuaca terlalu ekstrim, jadi mau naik waktu malam dari pihak basecamp itu tidak memperbolehkan karena cuaca yang terlalu buruk. Terus dari pihak basecamp mengizinkan naik di waktu pagi. Terus sampai ke sana siang. Waktu pagi sekitar jam 8 itu dari basecamp. Jam setengah 10-an itu nyampe pos 1. Jam 11 atau jam 12 itu nyampe pos 2. Nah nyampe pos 2 itu sudah tidak ada satu orang pun yang mendaki karena cuaca terlalu ekstrim. Jadi enek kabut, badai, hujan jadi satu, itu cuaca yang sangat tidak mendukung untuk melanjutkan pendakian. Bahkan ada segerombolan yang sudah 5 hari di base camp. 5 hari di base camp. 5 hari di base camp belum berani naik karena nunggu cuaca stabil, dan pada akhirnya hari tersebut itu naik bersama kami. Akan tapi yang dari jadi orang 9 ya yang naik. Jadi orang 9, akan tapi yang 5 rombongan tersebut, 5 orang tersebut rombongan dari Jakarta itu tidak berani melanjutkan sampai ke pos 2. Nyampe pos 1 udah nggak berani melanjutkan. Nah, berbeda dengan kami yang berempat karena tidak mengetahui kan apa itu pendakian. Intinya muncak, intinya mendaki, intinya kepengen sampai puncak, jadi terus dilabas sampai pos 2. Sampai pos 2 itu lanjut apa? Nyampe pos 2 rencana mau camp dulu, mau mendirikan tenda,
mau istirahat, akan tetapi di pos 2 itu malah diserang seekor monyet. Sekarang monyet. Ada 2 monyet itu ukurannya sekitar anak bayi umur 3 tahunan. Besar ya itu, monyet ukuran segitu. Itu mengganggu atau gimana itu? Ya mungkin untuk mengganggu, kami belum tahu. Karena dari gerak-gerik seekor monyet itu seakan-akan itu mengintai. Seakan-akan itu menginginkan makanan. Jadi kalau kami terus-teruskan di pos 2, kami yakin, kami merasa nak diteruskan nanti bakalan ada yang nyerang dari seekor monyet yang lain. Terus dari itu kami memutuskan untuk turun. Bahkan untuk melanjutkan untuk naik ke atas itu tidak berani karena tidak ada satu rombongan sama sekalipun kecuali rombongan kami. Oh, itu di bulan yang nggak tepat berarti itu, Pak? Itu di bulan 20 Januari. 20 Januari, awal bulan itu musimnya hujan. Musim hujan. Apakah ada kejadian yang tidak terduga yang pernah Kang Gunawan alami selain di Gunung Merapi? Untuk kejadian mungkin selama ini kejadian aman, akan tetapi ada satu gunung yang mungkin menurut kami itu sangat mistis. Mistis. Nah, bahkan konon ceritanya saya merasakan keadaan hal mistis itu di Gunung Sumbing. Di Sumbing, malah di Sumbing ya? Di Sumbing. Jadi pas pendakian, pas saat turun dari puncak, di tengah-tengah perjalanan itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib, malam berarti. Iya, saat turun dari puncak itu di tengah-tengah perjalanan menjelang maghrib, bahkan udah maghrib. Kenapa kok nggak pendirikan tenda di atas puncak, melainkan malah turun? Nah, jadi itu posisinya udah ngecamp di pos 3, udah summit sampai puncak. Nah, kalau di pendakian itu kan naik ngecamp, terus habis ngecamp summit. Iya. Habis summit turun di base di camp tadi di tenda, habis di tenda beres-beres turun. Nah, kenapa kok kami melanjutkan? Karena mengingat waktu masih sore kan, menurut saya cukuplah sampai base camp itu waktu maghrib. Oh iya, iya. Ternyata dari teman kami itu ada yang kakinya nggak kuat untuk dilanjutkan. Jadi kami berlima itu jalan pelan-pelan di tengah-tengah perjalanan maghrib. Nah, di situ posisi berlima, di depan ada 2 orang. 2 orang lain. Enggak, dari rombongan kami itu kan yang depan 1, 2 bergandengan, Iya. yang 2 tengah, terus yang belakang saya. Nah, di depan orang, yang di depan tadi itu seakan-akan mereka itu berdua melihat kayak ada sosok yang mengikuti. Merasakan gitu. Merasakan ada sosok yang mengikuti. Dari belakang, Dari depan dari depan. ada yang mengikuti, dari depan ada yang menghadang. Oh iya, iya. Nah, saya sendiri yang di belakang sendirian itu merasakan yang di belakang saya itu ada seseorang yang mengikuti. Bahkan carrier saya atau tas saya yang saya gendong, ransel, itu rasanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Oh. Nah, terus saya penasaran, posisi maghrib, senter yang masih berfungsi itu cuma senter saya yang saya pakai, yang lainnya udah habis. Udah bleret. Iya. Pas bleret. Nah, yang depan itu bleret, yang masih aktif punya saya. Saya penasaran. Jadi saya posisi turun itu sambil menyoroti samping kanan, samping kiri, belakang. Ternyata tidak ada apa-apa. Nah, kemudian saya diingatkan pada yang di depan tadi, kawan saya yang di depan. Gak usah gitu, ting. Center depan aja. Terus saya lanjutkan ke depan. Saya nggak tahu itu posisi itu. Ternyata sampai base camp, teman saya yang di depan tadi juga juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Itu yang di depan itu merasakannya ada yang mengikuti itu dari depan gini atau? Kalau yang dari depan itu merasakan
pas saat waktu pas maghrib. Pas maghrib. Pas maghrib, pas adzan itu kayak ada seseorang yang menghadang dari depan. Terus adzan selesai, kan masih perjalanan. Nah, barulah saya merasakan hal yang serupa. Akan tapi bukan menghadang, tapi mengikuti dari belakang. Gak ada yang mengikuti, juga ada yang minta gendong kayak gitu. Oh gitu. Habis itu setelah disumbing, kami juga merencanakan pendakian ke Gunung Lawu yang katanya orang-orang itu mistis. Bahkan ada teman saya yang saya ajak, ayo naik mendaki Gunung Lawu berdua itu posisinya. Berdua. Cuma rencana, cuma teman saya itu nggak berani. Karena apa? Wah, nggak berani aku kalau berdua. Tahu sendiri kan kalau Gunung Lawu itu mistis. Nah, saking penasarannya saya, semistis apa atau Gunung Lawu itu. Nah, terus saya santai dulu nunggu info dari teman-teman. Akhirnya kami mendapatkan info 10 orang ingin mendaki bersama saya. Jadi satu rombongan itu 10 orang pendakian ke Gunung Lawu. Menurut saya itu biasa aja. Akan tetapi ada satu teman saya ketika mendaki gunung di Lawu itu bercerita bahwasanya pas mendirikan tenda pas malam hari, udah mendirikan tenda, udah masak, udah makan, lalu posisi tidur. Nah, tiba-tiba teman saya itu merasakan ingin hajat atau ingin kencing. Iya. Nah, dengan santainya teman saya itu tidak meminta kawan atau mengajak kawan atau nggak mengajak kawan untuk menemani buat kencing itu. Nah, akan tapi teman saya itu nekat sendirian karena saking kebeletnya. Jadi mungkin sekitar 2 jangkah dari tenda. 2 jangkah dari tenda. Dua jangkah. Mendirikan tenda itu di hutan. Di tengah-tengah hutan atau di Gupak Menjangan yang namanya di situ di Gunung Lawu. 2 jangkah dari tenda teman saya itu hajat, pipis, kencing. Nah, saat ketika kencing teman saya itu merasakan kalau ada beberapa orang yang mengelilingi dia. Nah, akan tetapi orang tersebut itu bukan orang-orang yang biasa-biasa aja. Akan tapi orang-orangnya itu cuma sekedar kepala. Jadi berapa kepala itu yang mengelilingi teman? Kurang tahu. Yang pada intinya itu kawan saya itu bilang semalam pas aku nguyuh, pas aku kencing itu saya dikelilingi kepala berputar. Terus saya ingatkan, kamu juga gitu. Udah tahu mau pipis, udah tahu mau kencing, kenapa nggak minta temen? Nah terus saking kebeletnya ya. Terus saya nekat. Terus saya tegur lagi, lain kali kalau mau pipis di gunung jangan sampai sendirian. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi alhamdulillah semuanya selamat. Baik-baik aja. Terus apalagi yang selain hal mistis, pengalaman yang mungkin yang tidak akan terlupakan, pengalaman yang tidak terlupakan selain hal mistis apa Kang? Pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam pendakian itu adalah di perjalanan paling utama. Di perjalanan. Meskipun keadaan mistis ataupun keadaan biasa aja, cuaca cerah maupun cuaca buruk, itu setiap perjalanan mesti mempunyai pengalaman yang tidak akan terlupakan. Apa aja sih yang perlu disiapkan waktu pertama kali ya? Menurut Kang Gunawan itu apa yang harus disiapkan saat pertama kali mendaki? Yang harus disiapkan saat mendaki itu yang paling utama adalah fisik dan mental. Jadi fisik harus prima, harus sehat, mental juga harus berani. Karena apa? Melihat pendakian itu jalannya naik turun. Iya. Bukan kayak
jalan seperti mau ke WC itu enggak. Jadi kalau mau ke WC kan orang sakit pun juga bisa. Akan tapi kalau pendakian itu naik turun. Jadi fisik harus sehat, harus prima, dan mental juga karena jalannya kadang licin, kadang berdebu, bahkan ada juga jalan yang samping kanan kirinya itu jurang. Takut ya berarti itu, yang nggak ada mentalnya itu takut. Yang pertama tadi adalah kesehatan fisik. Terus yang kedua soal di peralatan, diusahakan saat pendakian peralatan itu harus komplit, meliputi untuk peralatan camping, adanya tenda, terus bawa carrier atau tas ransel itu diusahakan pakai sepatu outdoor, bahkan celana. Nah, yang paling utama itu adalah jaket. Usahakan jaket itu sing agak tebel karena cuaca di gunung itu enggak seperti cuaca di sini di Demak. Nah, contohnya gunung itu dingin. Nah, paling utama lagi itu ketika mau tidur. Nah, ketika mau tidur itu harus diusahakan bawa SB atau sleeping bag. Kalau cuma sekedar membawa jaket dan celana, mungkin saya juga pernah merasakan mendaki tidak bawa SB atau sleeping bag itu rasanya dingin. Jadi seakan-akan tuh malam kayak nggak bisa tidur. Kesan-kesan apa yang dirasakan Kang Gunawan saat mendaki? Kesan untuk saat mendaki itu sangat berkesan. Nah, karena di setiap pendakian, bahkan di gunung manapun, itu banyak orang yang mendaki yang awalnya kita itu tidak kenal, akan tapi di gunung itu seakan-akan kita saudara semua. Nah, jadi setiap perjalanan menyapa, setiap jalan ketemu menyapa, bahkan sampai bercanda, terus saling membuli itu wajar. Biasa. Jadi sangat berkesan sekali saat bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh takut kepada hal-hal yang begitu ya Kang. Kalau kita takut nanti gimana ya jadinya? Jadi setiap mulai melangkah jangan sampai ada perasaan yang tidak enak lah. Setiap mau melangkah, setiap mau menjalankan kegiatan atau perjalanan dimanapun itu berada, jangan sampai ada rasa bimbang. Entah itu mau pendakian ataupun sekolah ataupun yang lain, pokoknya jangan sampai ada rasa takut. Sebelum kita mencoba, jangan sampai kita takut terlebih dahulu. Untuk menghilangkan rasa takut, Kang Gunawan itu ngapain dulu? Untuk menghilangkan rasa takut. Untuk menghilangkan rasa takut, jadi kita harus berani optimis. Jadi pemikiran kita ataupun keinginan kita ingin mencapai sesuatu, kita harus optimis. Optimis dalam setiap hal. Entah itu di pendakian ataupun di manapun berada, ataupun di sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan-pesan untuk pendaki yang baru mulai mendaki? Nah, untuk pesan kepada seorang pendaki yang baru pemula, kami berpesan untuk siapkan kesehatan fisik dan juga mental. Dan jangan lupa untuk para pendaki pemula itu diusahakan meminta izin kepada orang tua, karena kalau kita belum mendapatkan izin atau belum mendapatkan ridho dari orang tua, kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan itu bakal terjadi. Nah, tapi kalau kita meminta ridho kepada orang tua, maka semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Karena ridho Allah fi ridhol walidain, ridhone Gusti Allah iku ing dalem ridhone wong tua. Nak wong tua, kalau orang tua itu udah meridhoi, insya Allah Gusti Allah pun juga akan meridhoi, akan memudahkan perjalanan kita. Terima kasih banyak Kang Gunawan atas waktu dan cerita
pengalaman yang telah Kang Gunawan sampaikan. Dan terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan podcast kami. Kami berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan dan mendapatkan wawasan baru dari topik yang dibahas. Jangan lupa untuk mengikuti kami di platform dan media sosial dan berlangganan agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.